Salam Gloria. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Yosef Pehan Betan, Distrik Keuskupan Larantuka, di renungan singkat Senyum Pagi THS THM, edisi 21 November 2020. Pada pesta Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Maka pada pagi hari ini saya akan membawa renungan singkat dengan judul Menyerang Lawan yang Tidak Bersalah, ibarat memasukkan bola ke gawang tanpa penjaga, yang direfleksikan dari Injil Lukas 20:27 sampai dengan 40. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati,
Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih. Bacaan Injil hari ini melukiskan suatu pertentangan singkat dan padat antara orang Saduki yang mau mencemohkan kebangkitan dengan contoh yang dikupas habis-habisan oleh Yesus begitu tandas, hingga kelompok Farisi hanya dapat menyetujuinya. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih. Problem Saduki merupakan problem semu atas dasar kepalsuan. Kaum Saduki sangat konservatif dalam hal agama. Mereka menyangkal hukum apapun kecuali hukum-hukum yang tertulis dalam Taurat Musa. Mereka menolak ajaran-ajaran baru tentang kekekalan jiwa dan kehidupan setelah kematian. Mereka menolak ajaran tentang kebangkitan, pahala dan imbalan, para malaikat dan setan-setan. Berangkat dari gambaran mereka itulah, ketika mendengar Yesus berbicara tentang kebangkitan, mereka langsung menyerang Yesus dengan beragam pertanyaan sinis. Yesus berusaha meluruskan cara pandang mereka yang keliru, bahwa situasi setelah kematian sangat berbeda dengan apa yang kita alami di dunia ini. Surga adalah sebuah keluarga di mana Allah adalah kepala keluarga, sementara para malaikat dan manusia adalah anak-anaknya yang terkasih. Di surga tidak terdapat semangat duniawi, sebab kita semua hidup dalam persatuan dan bahagia bersama Allah. Tidak ada yang kawin dan dikawinkan. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah kesaksian besar dan luar biasa akan adanya kehidupan kekal penuh bahagia setelah kehidupan fana penuh derita di bumi ini. Peristiwa kebangkitan Yesus membungkam setiap bahasa manusia yang mempersoalkan saat penuh bahagia itu. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih, persoalan mati dan bangkit
adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Bagi kita yang terpenting adalah mengisi hari-hari hidup kita yang tersisa ini dengan baik sebagai persiapan untuk hidup kekal di surga. Kepercayaan kita kepada Kristus Sang Raja Kebangkitan mesti terus kita perdalam dengan bertapak pada jalan derita Tuhan. Maka dalam ketabahan dan sukacita serta penuh cinta yang terrealisasi dalam perbuatan-perbuatan baik, kita melangkah menuju Tuhan. Karena itu, sahabat-sahabatku terkasih, janganlah bersikap seperti orang-orang Saduki yang menyerang Yesus tanpa punya argumen yang kuat. Mereka kurang teliti membaca kitab suci. Mereka adalah penyerang-penyerang jitu yang menyerang lawan yang tidak bersalah. Hal ini ibarat memasukkan bola ke gawang tanpa penjaga. Maka bersama Santa Parawan Maria yang dipersembahkan kepada Allah, dan bersama Yesus Raja semesta alam, kita berdoa. Yesus yang bangkit, ajarilah kami mengarifi hidup ini, agar kelak boleh berbahagia bersamamu di surga. Amin. Deo gratias.